Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yakni Bapak Ahmad Fajrul Shodiq MAD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tafsir kontekstual Abdullah Said. Sebelum tafsir kontekstual Abdullah Said, saya akan membacakan biografi beliau, yang mana beliau di sini adalah keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di Pulau Maldives. Dalam diri Said tergabung dua tradisi, Timur Tengah dan Barat. Hal ini tercermin dari riwayat pendidikan Said. Sekarang B. Paradigma pemikiran Abdullah Said. Said banyak mengapresiasi pemikiran Rahman tentang double movement. Pemikiran Said banyak merujuk pada teori Rahman ini, tentu dalam makna kritis untuk mengembangkan teori ini. Sebagaimana Rahman, teori Said berpusat pada Al-Quran, yakni bagaimana mengelaborasikan makna Al-Quran. Dan poin yang ketiga, konsep wahyu. Di sini terdiri A. Tuhan, Lau al-Mahfud, langit dunia, malaikat Jibril. Pada level ini, kalam Tuhan pada dunia gaib tidak bisa dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, malaikat Jibril, pikiran Nabi Muhammad, eksternalisasi konteks sosio-historis. Pada level ini, pewahyuan memasuki dunia fisik. Pewahyuan pada level ini berlangsung dalam bentuk yang bisa dipahami manusia. Proses pewahyuan memanfaatkan bahasa masyarakat sasaran, yakni bahasa Arab, sehingga pesan wahyu bisa dipahami. C. Teks, konteks, teks yang meluas atau enlarged text. Setelah kalam Tuhan atau wahyu diinternalisasi oleh Nabi, kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat Arab, kemudian wahyu tersebut menjadi teks, lisan dan tulis. Sekali lagi, teks ini adalah bentuk respon wahyu terhadap problem sosial kemasyarakatan yang berkembang pada saat itu. D. Teks korpus yang tertutup. Setelah wafatnya Nabi, Al-Quran diyakini bersifat final. Tetapi menurut Said di sini, aspek-aspek tertentu dari pewahyuan yang bersifat non-profetis, non-kebahasaan dan non-tekstual akan terus berlangsung. Hal ini terkait dengan eksternalisasi teks yang akan terus dilakukan oleh setiap generasi. Dan poin selanjutnya, perumusan hierarki. Hierarki dalam etiko-legal teks. A. Obligatory values atau nilai-nilai kewajiban. Kategori yang pertama adalah nilai kewajiban. Nilai ini disampaikan oleh Al-Quran sejak periode Mekah hingga Madinah. Nilai ini tidak bisa terikat dengan konteks sosio-budaya. Dan di sini Said mengatakan bahwa nilai yang berhubungan dengan sistem keyakinan umat Islam. B. Nilai yang berkaitan dengan praktik ibadah pokok dalam Al-Quran seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya, persoalan halal haram dalam Al-Quran yang dinyatakan secara tegas dan tidak terikat konteks.
Persoalan halal haram menurut Abdullah Said sendiri bersifat agak kompleks karena itu ia menambahkan penjelasan sebagai berikut ini. Saya akan membacakan persoalan halal haram menurut Abdullah Said sendiri. Menurutnya, nilai halal haram aplikasinya bersifat universal, tetapi aplikasinya terbatas pada perintah dan larangan yang bersifat dasar, bukan pada persoalan-persoalan detail berkaitan dengan perintah dan larangan. Nilai-nilai yang diperluas dari kategori ketiga dengan teori Qiyas atau teori lainnya menurut Said tidak termasuk nilai kewajiban. B. Nilai fundamental. Nilai fundamental bagi Said adalah nilai yang bersifat dasariah, yakni nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat dasar. Nilai fundamental ini adalah nilai yang diulang-ulang dan ditekankan oleh Al-Quran. Pengulangan dan penekanan ini menurut beliau merupakan indikator bahwa nilai tersebut merupakan fondasi ajaran dari Al-Quran. C. Nilai protektif. Di sini nilai-nilai protektif adalah nilai yang memberikan dukungan hukum terhadap nilai fundamental. Jadi, di sini Abdullah Said mencontohkan tentang penjagaan harta milik sebagai nilai fundamentalnya. Tanpa dukungan hukum, nilai fundamental ini sulit untuk diaplikasikan. D. Nilai implementatif. Di sini nilai implementatif adalah ukuran tertentu yang dipakai untuk mengimplementasikan nilai protektif dalam masyarakat. Said di sini mencontohkan nilai protektif sebagai larangan mencuri harus diimplementasikan dalam masyarakat dengan ukuran tertentu. E. Nilai instruktif. Menurut beliau, nilai instruktif termasuk yang tidak mudah untuk dikontekstualisasikan. Untuk menyikapi dilema penerapan nilai instruktif, Said menawarkan 3 hal yang bisa dijadikan ukuran untuk menilai apakah nilai instruktif bersifat universal atau partikular. A. Frekuensi penyebutan nilai instruktif dalam Al-Quran. B. Penekanan sebuah nilai instruktif. C. Relevansi nilai perintah tertentu dengan konteks kekinian. Dan poin terakhir di sini teori penafsiran kontekstual. Terdiri dari alat perjumpaan penafsir dengan teks dan dunia teks. Tahap ini dilanjutkan dengan kajian terhadap apa yang dikatakan teks tentang dirinya sendiri tanpa merelasikan dengan komunitas penerimaan pertama dan konteks sekarang. B. Penafsiran. Tahap kedua terdiri dari kebahasaan, yakni menyelami aspek kebahasaan teks, makna kata, dan frasa, aspek gramatikal, dan aspek qiraat. A. Konteks literal. Dalam bahasa ilmu Al-Quran, di sini adalah munasabah ayat, baik ayat sebelum atau sesudah. B. Bentuk literal. Mengidentifikasi apakah teks bersifat historis, doa, pepatah, perumpamaan, kisah, atau hukum. C. Teks paralel. Mengeksplorasi apakah ada teks lain yang mempunyai kemiripan dengan teks yang dikaji dan seberapa jauh teks mempunyai kemiripan dan perbedaan. D. Preseden. Mengidentifikasi teks yang mempunyai kemiripan substansi dan menelaah apakah teks tersebut diturunkan lebih dahulu atau setelah teks utama yang dikaji. C. Merelasikan teks dengan komunitas penerima pertama. Tahap ketiga ini terdiri dari A. Analisis kontekstual.
B. Menentukan hakikat, pesan, dan cakupan teks. C. Mengeksplorasi penekanan pesan dan pesan spesifik yang sekiranya menjadi fokus pada teks. C. Mengeksplorasi penekanan pesan dan pesan spesifik yang sekiranya menjadi fokus teks. D. Mempertimbangkan pesan utama teks dengan tujuan dan konsen Al-Quran secara makro. E. Mengevaluasi bagaimana teks diterima oleh komunitas penerima pertama, bagaimana mereka menafsirkan, memahami, dan mengaplikasikan teks. D. Merelasikan teks dengan konteks kekinian atau sekarang. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam tahapan ini adalah menentukan konsen, problem, isu, kebutuhan kekinian yang relevan dengan pesan teks. Selanjutnya, mengeksplorasi konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya kontemporer yang relevan dengan teks. Selanjutnya, mengidentifikasi nilai-nilai spesifik, norma, dan institusi yang berkorelasi dengan teks. Selanjutnya, mengkomparasikan konteks kontemporer dengan konteks historis untuk memahami persamaan dan perbedaan tersebut. Selanjutnya, merelasikan bagaimana teks dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan oleh komunitas penerima pertama dengan konteks kontemporer, termasuk dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan tersebut. Dan terakhir, mengevaluasi universalitas atau partikularitas yang dicakup teks. Sejauh mana teks mempunyai relasi atau tidak mempunyai relasi dengan tujuan makro dan konsen Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya terapkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.